Pengangguran ini lek kon ngeterni anak sekolah ya iso, dikongkon ngeterni bojone ya iso, tapi gak ada duit kan, seperti itu. Dan isinya mong samba ya kan, faktanya bener. Orang yang kedua, orang yang tidak punya waktu tapi banyak uang. Siapa? Karyawan. Orang tidak punya, bukan saya tapi tidak sama, tidak punya uang. Orang tidak ini tulisannya tidak punya waktu tapi ya gak ada duit. Hah? Saya punya karyawan, saya punya staf termasuk Mas Ucup, tapi apakah saya akan menjadikan dia karyawan terus? Tidak. Saya udah bilang sama mereka harus naik mobil satu-satu ketika targetnya tercapai. Bener seperti itu ya? Ya saya udah janji kepada mereka, kalian harus pegang apa? Perusahaan, harus punya perusahaan. Karena saya bukan tipe orang yang memperbudak manusia, kan seperti itu. Saya maunya karyawan saya semuanya jadi orang hebat semuanya. Nah, di nomor 3 di nomor 3 coba lihat jenengan, karyawannya panjenengan berangkat pagi, pulang sore, pulang petang, duitnya ya samono-mono wae. Iya. Kan kayak nyicil sepeda motor kadang-kadang ya kurang. Kan seperti itu. Ya, tidak. Makanya sebelum terjun ke menjadi seorang direksi atau punya perusahaan, kok jenengan masih bekerja, berarti cek koyo ini gitu loh. Saya nggak mau panjenengan masih seperti ini gitu loh maksudnya. Yang nomor 3, orang tidak punya waktu tapi punya uang. Siapa? Pengusaha. Pasti. TNI, PNS, ASN. Salah gitu kan? TNI, PNS, ASN, Polri itu apa, Mas? Polri. Ya TNI ya? Bukan? Oh beda ya? Beda ya? Polri. Ini punya uang loh ya. Anaknya harus dididik, waktunya habis. Suaminya harus waktu dengan suaminya nggak ada, waktu dengan orang tua nggak ada, waktu dengan tetangga nggak ada, waktu dengan masyarakat juga nggak ada, habis. Ya kan, habis. Oke, terus yang keempat, jadi manusia itu ada 4. Orang punya banyak waktu, juga punya banyak uang. Siapa? Pengusaha. Pengusaha. Nah, hari ini panjenengan mau pilih yang mana? Yang bawah. Yang bawah.
Kalau panjenengan mau yang bawah, ilmunya harus dipakai. Pengusaha ini macam-macam. Ada pengusaha sendiri, ada pengusaha bareng-bareng, ada pembisnis, ada pengusaha yang hanya investasi saja, macam-macam. Maunya yang seperti apa? Nah, sekarang saya tanya, jangan mau yang mana dari 4 jenis manusia ini? Syarat jenengan untuk menjadi sukses, coba dilihat di sini ya. Ini apa ini? Segitiga. Yang pertama, yang kedua, tulisan entrepreneur itu biasa. Entrepreneur, sip, leadership. Syaratnya hanya ini. Kalau kepengen jenengan usahanya ini, PT Ejaf ini sukses, jenengan harus masing-masing individu, masing-masing yang ada di sini semuanya harus punya ini dan ini. Supaya sinergi. Jiwa entrepreneurnya harus ada. Apa itu? Jiwa usaha, jiwa pengusaha, mental usaha itu harus ada. Leadernya harus ada. Jadi seorang pemimpin yang berkarakter, di sini lebih kepada karakter kaya. Karakter kaya dan karakter miskin itu beda. Karakter kaya ini adalah ketika dia memegang uang katakanlah 100 juta, itu dia sudah nggak mau beli apa-apa. Tapi dia lebih bagaimana uang 100 juta ini tambah. Kok di sini nanti ketika ada yang dividen ya kan, beli sembarang kali dan lain terus habis gitu kan. Ya berarti masih mentalnya masih miskin. Nah, itu seperti mental miskin adalah mental yang suka beli-beli. Itu mental miskin. Jadi bagaimana panjenengan nanti ketika sudah gabung di perusahaan ini, jenengan berlomba-lomba menjadi orang kaya. Orang kayanya apa? Mental kayanya apa? Kalau panjenengan nanti dividen, ya udah segera beli apa? Tanah. Beli A, beli B, bukan beli yang sifatnya ya itu seperti itu. Spiritualitas ini lebih kepada kecerdasan spiritualnya. Kecerdasan spiritual seperti apa? Satu, di dalam sebuah perusahaan itu nggak boleh ada yang namanya baper, bawa perasaan. Wah, mas si Kai nggak gelem kerja ya, wah ini itu nggak boleh. Karena apa? Karena semua harus tunduk pada peraturan. Semua harus tunduk pada, ya seperti Mas Gianto lah, tunduk dengan peraturan yang ada di Polri. Mau bantah ya nggak bisa. Dan semuanya harus punya porsinya masing-masing. Misal nggak boleh kalau porsinya di sini banyak ke sini, itu nggak boleh. Itu seperti itu. Jadi kuncinya sukses cuma ada di sini, leadership. Bagaimana Anda membawa diri Anda? Bagaimana Anda membawa kepemimpinan Anda? Bagaimana Anda memimpin diri sendiri? Bagaimana Anda memimpin keluarga? Makanya saya tidak kepingin di sini pemegang saham yang ada di sini rumah tangganya nggak baik. Itu saya nggak kepingin. Karena apa? Nyerimpeti itu nanti. Nyerimpeti apa namanya? Perjalanan.
perjalanan perjalanan perusahaan ini. Makanya panjenengan ini nanti panjenengan tidak hanya jenengan tak latih masalah manajemen saja, tidak hanya tak latih masalah jenengan nanti tak kasih tak suruh posong rawat barang. Dia ndase koplak. Kenapa? Karena apa? Dia punya cicilan rumah senilai 1, berapa M itu? 1,4 atau berapa M. Terus punya cicilan mobil baru, soalnya mari di PHK, ngeluh sih. Akhirnya apa? Tak suruh ngerawat. Sekarang apa hasilnya? Rumahnya sama mobilnya sudah ada yang lunasin.